Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Dah. Tes. Tes 1 2 tes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab kesabaran, ya. Kita masuk pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah seorang yang jagoan yang unggul dalam pergulatan, tetapi seorang yang kuat adalah yang bisa mengontrol jiwanya tatkala sedang marah, ya. Bisa mengontrol jiwanya tatkala sedang marah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi berkata, was-sur'a bi dhammi sad wa fathir ra wa asluhu indal Arab man yasra' an-nasa katsiran. Sur'ah yaitu orang yang banyak mengalahkan, seorang yang mengalahkan banyak orang, itu jagoan. Kalau berkelahi, bergulat dia selalu menang. Hadis ini menjelaskan, ya, kalau orang ditanya, siapakah orang yang jago? Maka serta-merta mereka akan berkata orang yang jago adalah orang yang kalau berkelahi menang terus. Orang kalau berkelahi lawan dia selalu menang, dia yang paling kuat, dia yang paling jago. Tetapi Nabi punya barometer lain, ya. Kata Nabi, bukan itu yang disebut orang yang jago, orang yang kuat. Laisa syadidu bisur'ah, bukan orang yang jago adalah orang yang jago dalam perkelahian. Innama syadidu alladhi yamliku nafsa indal ghadab, tetapi orang yang kuat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa mengontrol dirinya tatkala sedang marah, ya. Hadis ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya ibu-ibu kalau ingin tahu iman ibu-ibu kuat atau tidak, lihatlah bagaimana kondisi ibu-ibu tatkala sedang marah. Bisakah mengontrol diri atau tidak? Kalau ternyata ibu-ibu tatkala sedang marah tidak bisa mengontrol diri, ya, maka ibu-ibu imannya lemah. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan demikian. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sungguhnya orang yang kuat, yaitu yang kuat imannya, adalah yang bisa mengontrol dirinya tatkala sedang marah. Karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita semua, bagi para suami, para istri, untuk belajar mengontrol dirinya, ya. Karena kenyataannya kita kalau di rumah lebih mudah marah daripada di luar. Kalau di luar kita ribut sama orang, kita masih bisa menahan diri.
Tapi kalau kita di rumah, seorang suami mudah marah kepada istrinya, seorang suami mudah marah kepada anaknya, seorang istri mudah marah kepada suaminya. Maka kalau kita ingin tahu iman kita kuat atau tidak, lihatlah. Apakah kita bisa mengontrol diri kita? Ya, maka ibu-ibu jangan suka ngomel-ngomel ya. Ya, sama suami sabar ya. Suami punya kesalahan, suami ibu bukan malaikat, punya kesalahan. Ya, sebagaimana ibu juga bukan bidadari. Banyak kesalahannya. Oleh karenanya, jika suami kita membuat kita jengkel, kita kontrol diri kita. Sampaikan, meskipun kita menangis, tapi kita kontrol diri kita. Sampaikan dengan pembicaraan yang dengan akal. Berbicara dengan akal. Bukan hanya sekedar dengan altifah, dengan perasaan. Jangan berbicara dengan perasaan dengan menghilangkan akal. Saya tahu bahwasanya wanita memang perasaannya mendominasi akalnya. Itu kenyataan para wanita. Tetapi dia harus menahan diri, latih diri untuk bisa mengontrol diri. Ya, tatkala sedang marah. Kalau tidak sedang marah, seorang bisa mengontrol dirinya. Ya, tetapi yang menunjukkan barometer keimanannya adalah ketika dia sedang marah ya. Apakah dia bisa mengontrol dirinya atau tidak? Jadi nanti ibu-ibu pulang ke rumah ya, bisa cek imannya kuat atau tidak. Kenapa suaranya? Tes. Sebentar ya. Semakin menghilang. Tes 1 2. Tes. Baik. Masih pengantin baru ataupun yang pengantin sudah hampir basi ya sudah lama sama aja ya. Nah, ini harus tetap dipraktekkan ya agar kita benar-benar mendapatkan pahala ya. Praktek sabar tatkala sedang marah, ngontrol diri ya, tahan diri meskipun bercucuran air mata enggak ada masalah. Yang penting kita tahan, bicara dengan baik, jangan ucapkan kata-kata yang menunjukkan kita tidak berakal dan itu bahaya. Seperti kalau seorang wanita sedang marah, lantas dia mengucapkan kata-kata vonis yang menyakiti hati suaminya. Dia berkata, memang kau tidak pernah mencintaiku misalnya. Ini bahaya. Ya. Gimana tidak pernah cinta, anak sudah 7. Gitu. Ya. Terus, memang kau tidak pernah perhatian sama saya. Gimana enggak perhatian? Badan naik terus beratnya. Gimana enggak diperhatikan ya? Jadi hati-hati kalau sedang marah.
hilangkan kata-kata seperti itu, bicara yang berakal, nasihati suami, dan itu perlu perjuangan, ya. Itu perlu perjuangan, bukan perkara yang ringan, ini perkara yang berat. Tapi itulah barometer keimanan seseorang. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, dan ada dua lelaki yang saling caci maki di antara mereka. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, salah satunya sudah merah wajahnya, berarti dia emosi. Dia lampiaskan caci maki dan merah wajahnya. Wa antafakhat audajuhu, kemudian sudah lehernya sudah ya mengembang saking marahnya, ya. Sudah saking marahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam berkata kepadanya, ya, ini la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu suatu perkataan atau suatu doa atau suatu kalimat yang kalau dia ucapkan maka akan hilang kemarahannya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid, maka kemarahannya itu akan hilang. Faqalu lahu, maka mereka nasihati orang tadi yang bertengkar, kemudian wajahnya sudah merah, sudah mengembang semuanya, ya, emosi. Maka kawan-kawannya nasihati dia. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, maka hendaknya kau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalil bahwasanya kemarahan itu dari syaitan. Kita harus ingat ini, kalau kita sedang marah, sungguhnya kita sedang dipermainkan oleh syaitan. Kita sedang berada dikuasai di bawah kekuasaan syaitan. Maka setan akan datang. Istri memang kurang ajar, tidak tahu berterima kasih, ya. Sudah digemukkan masih saja tidak berterima kasih. Setan terus berbicara. Udah masih banyak akhwat-akhwat yang lain, masih banyak gadis-gadis yang menanti terus. Ya. Setan membuat dia lupa dengan kebaikan-kebaikan istrinya. Padahal istrinya yang mengandung anak-anaknya. Istrinya yang merawat dia kalau dia sakit. Istri yang menemani dalam perjalanan. Dia lupa semua, ya. Kenapa? Setan yang membuat dia emosi. Karena setan sedang menguasai dia, tapi baru menguasai dia mungkin cuma 20%. Setan ingin menguasai dia 100%. Gimana caranya? Dibisik-bisikan dan benar-benar didikte oleh setan. Maka kalau kita sedang marah, yakinlah setan sedang hadir. Sedang mendiktekan dalam hati kita, begini, 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 yang membuat kita semakin emosi. Ya, tatkala kita sadar kita sedang emosi, maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung dari setan. Ibu juga demikian, ibu kalau lagi marah, ya, sudah jangan, setan akan bisikan macam-macam, ya. Ya, suami memang sudah tidak cinta kepadaku, ya. Suami mungkin ada simpanannya, terlalu banyak bergaul sama ini, macam-macam dibisikin. Sehingga kita emosi dan emosi dan emosi, akhirnya kita melampiaskan emosi kita, suami kita juga melampiaskan emosinya, akhirnya terjadi hal yang dicintai oleh setan. Misal terjadi perceraian, terjadi pemukulan, KDRT dan yang lainnya, ya. Kita terpisah. Suami nangis, istri nangis, yang tertawa siapa? Setan. Kita sudah dikuasai 100% oleh setan. Oleh karenanya seorang harus sadar bahwasanya tatkala dia marah, dia sedang dikuasai setan. Makanya dalam hadis Nabi SAW melarang, kalau hakim sedang marah tidak boleh dia memberi keputusan hukum. Kenapa? Kalau dia memberi keputusan hukum, dia sedang dikuasai oleh setan sebagian akalnya. Sehingga keputusannya tidak akan adil. Kemudian tidak akan adil, dia akan menjatuhkan vonis lebih daripada yang seharusnya. Misalnya dia vonis seseorang, kamu saya penjara 2 tahun.
kemudian akhirnya orang yang divonis nggak mau, oh, hakim memang tidak adil, dasar mata duitan, ya sudah 100 tahun kamu di penjara. Mungkin dia emosi, ya. Jadi maka hukumnya tidak dianggap. Kenapa? Nampak dia sedang emosi, sedang dikuasai oleh syaitan. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah yang bahagia, rumah yang jauh dari keributan, jauh dari suara yang terangkat. Jangan biasakan kita ngangkat suara di rumah, ya. Kasihan anak-anak ngelihat bapaknya tiap hari ngangkat suara, lihat ibunya tiap hari paduan suara, ngangkat suara tinggi-tinggi, ya. Ya, pemandangan yang sangat tidak mengenakan, dan itu berdampak pada psikologi anak-anak nanti, ya. Dia membayangkan punya ayah dan ibu yang penuh kebahagiaan, yang saling mencintai, ya. Itu bayangan dia seperti itu, yang mungkin bisa dia ceritakan kepada teman-temannya, bisa dia banggakan kepada teman-temannya. Ternyata ayahnya mudah emosi, ibunya juga cepat emosi. Ini tidak baik, ya. Sama-sama dikuasai oleh syaitan. Kalaupun rumah tangga tersebut bertahan, maka bertahan dalam penderitaan. Bertahan dalam penderitaan. Ini saya katakan kita berbicara dalam ruang lingkup rumah tangga. Demikian juga di luar. Kita berinteraksi sama orang, berinteraksi sama tetangga. Sudah, jangan suka emosi. Emosi itu dari syaitan. Sebagian orang mudah sekali. Biasanya orang yang mudah emosi, dia punya keangkuhan dalam dirinya. Dia merasa sombong, merasa mentang-mentang. Ya, kalau orang tawadhu dia tidak mudah emosi. Ya, kecuali kesalahan berat baru mungkin dia emosi. Tapi kalau orang sombong biasanya baru diganggu sedikit, dia udah emosi karena dia merasa tinggi, dia merasa dihina. Padahal orang tidak ada yang menghinanya. Ya. Sebagian orang aja kalau dia sholat, kita bilang, Pak maju ke depan sedikit, dia emosi. Disuruh lurus nggak mau, dia tetap aja mundur, nggak mau. Seakan-akan kita sudah dilurus, setan bisikan kamu direndahkan, kamu kok disalahkan. Ya kita tidak menyalahkan, kita bilang ada tempat yang baik, agak maju sedikit, nggak mau. Sebagian orang nggak mau. Masalah sepele gitu aja emosi. Sudahlah, ya. Kita namanya dalam kehidupan dunia kita akan menghadapi yang hal seperti ini, ya. Yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin merendahkan kita. Ya sudahlah, jangan diikuti. Syaitan ingin kita emosi. Kalau kita melampiaskan kemarahan, berarti kita sudah dikuasai oleh syaitan. Oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan di antara untuk menghilangkan kemarahan adalah berwudu, ya. Ya. Apa namanya? Nabi menyuruh seorang berwudu karena kemarahan berasal dari syaitan. Dan wa khuliqa syaitan min nar, dan syaitan diciptakan dari api. Ya, maka dipadamkan dengan apa? Dengan air wudu. Enggak ada salahnya. Kita lagi emosi sama istri, lagi emosi sama suami, udah berwudu. Udah, habis wudu salat duha, insyaallah tenang. Jangan kita suami ngomong kita bantal, enggak usah lah. Jadi besar nanti perkaranya. Ya. Ibu enggak mau kalah, ya, ngomong apalagi enggak peduli, bantah-bantahan. Bantahan ngawur semua, ya. Ya. Tapi hanya ingin yang penting bisa ngomong. Ya. Kemudian yang penting bisa mengalahkan suara suami, dan itu bahaya. Kalau suami tidak sabar, bisa terjadi hal yang buruk. Rumah tangga yang sudah kita bina 20 tahun, 30 tahun hancur dalam waktu sekejap. Ya. Kalau suami emosi, kamu saya talak 3, selesai, mau diapain? Selesai, hancur semua. Berarti ibu sudah ditalak 3, sudah tidak bisa menikah lagi sama suami, tidak perlu dikasih nafkah, pulang ke rumah orang tua, selesai. Gampang sekali. Ya, makanya kalau suami sudah mulai marah, peluk dirinya, minta maaf sama dirinya. Ya sudahlah. Mau kita salah, dia salah, urusan belakang. Nanti kalau udah tenang, itu cinta kembali, ya. Nah, emosi kita harus kasih uzur, dia sedang dikuasai oleh syaitan. Ya. Suami juga kasih uzur sama suami, istriku sedang dikuasai oleh syaitan. Jangan kita bantu syaitan untuk menguasai dia. Kalau kita sayang sama pasangan kita, jangan buat syaitan bantu menguasai dirinya. Ya udah, kita tenang. Ya. Kita tenang. Jadi ini dalil bahwasanya kemarahan datang dari syaitan. Syaitan itu menguasai seorang hamba sangat mudah tatkala sedang di syahwat-syahwat, syaitan menguasainya. Tatkala sedang murka, setan juga menguasainya. Tatkala sedang sedih banget juga setan menguasainya. Hati-hati. Sekarang seorang tidak bisa mengontrol dirinya dalam 3 kondisi tersebut. Salah satunya adalah lagi marah, ya. Maka sedang dikuasai oleh setan. Oleh karenanya kita lihat banyak orang ikut tenaga dalam. Saya dulu teman-teman ikut tenaga dalam, ya. Kemudian bisa loncat sini loncat sana, ya. Bisa jadi jurus bangau, jurus harimau, ya, jurus macan, ya, jurus monyet, kan macam. Ya, kalau mereka mau praktek jurus, mereka marah dulu, suruh emosi.
Suruh emosi ya, setannya masuk. Setannya masuk baru dia bisa praktek jurus-jurus tersebut. Ya, jadi disuruh emosi dulu. Kenapa? Karena memang setan untuk masuk ke dalam dirinya butuh dia emosi. Dan ini benar kenyataan. Coba tanya orang praktek tenaga dalam, kebanyakannya seperti itu. Ya, kebanyakannya dalam praktek tenaga dalamnya dia harus emosi dulu supaya apa? Supaya setan masuk. Udah masuk baru dia bisa bikin jurus macam-macam karena dalam tubuhnya ada setan. Taib, Ibu rahmatillah subhanahu. Kita lanjutkan hadis berikutnya ya. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan menyerunya pada hari kiamat di hadapan khalayak manusia sampai Allah menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi berkata haditsun hasan. Hadis ini dipersiapkan oleh para ulama, sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan meredam amarah. Dan ghaiz itu bukan sembarang amarah, tapi puncak amarah. Ghaiz itu seperti seorang, dulu ada namanya tempat air, dituangin sudah full, siap keluar airnya, sudah di puncak tempat air tersebut, namanya ghaiz. Air sudah di puncak. Itulah maksudnya kemarahan sudah memenuhi dadanya, tinggal dia lampiaskan. Lampiaskan apakah dengan pukulan, apakah dengan perkataan, ya, apakah dengan cacian, tinggal dia lampiaskan. Sudah memenuhi dadanya, sudah memenuhi kepalanya, tinggal dia lampiaskan. Nah, dia bisa melampiaskan. Tapi apakah dia lampiaskan atau tidak? Kalau dia melampiaskan bisa. Kalau suami misalnya lagi marah, dia bisa gampar istrinya. Mampu, gampang. Memukul istrinya nggak ada yang lihat, mau diapain? Orang tuanya juga, mertua udah mati semua, gampang. Ya, mau lapor ke siapa? Ya. Tinggal pukul, selesai. Atau dia lampiaskan dengan perkataan. Dia bilang dasar jelek misalnya, kan itu berarti dia lampiaskan dengan apa? Kata-kata. Baiklah kalian perempuan juga demikian. Misalnya dia lampiaskan suaminya dasar begini, dasar miskin, dasar enggak becus, dasar macam-macam. Berarti dia sudah lampiaskan. Kemarahannya sudah memenuhi dadanya. Dia sudah sesak ingin dia lampiaskan. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, yaitu meredam amarah. Dan ini berat. Makanya ibu-ibu jangan menyangka namanya ibadah cuma baca Quran, cuma sholat malam, cuma sedekah, ngundang orang makan. Enggak. Di antara ibadah mulia adalah meredam amarah. Bahkan ciri penghuni surga adalah meredam amarah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, bersegeralah kalian menuju kepada surga Allah dan ampunan Allah, yang surga Allah seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa penghuni surga tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, mereka berinfak, wad dharra', dalam kondisi sulit mereka juga tetap berinfak, ya, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang meredam amarah. Ternyata meredam amarah itu ibadah luar biasa. Ya, jadi ibadah bukan cuma sekedar baca Quran, salat malam, salat duha, itu ibadah bagus ya. Di antaranya ibadah akhlak, meredam amarah itu pahalanya besar. Kalau lelaki yang meredam amarah, maka pahalanya seperti ini. Man kadzama ghaidhan, barang siapa yang meredam amarahnya padahal amarahnya sudah di puncak, wa huwa qadirun ala an yunafidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Apa ganjarannya? Da'ahu Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka Allah akan memanggil dia di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak. Dia dimuliakan. Waktu dia redam amarah enggak ada yang lihat. Yang lihat cuma istrinya aja paling. Dia emosi, dia tahan. Kenapa kamu mas? Enggak apa-apa, sabar.
Sabar. Nggak ada yang lihat. Dia nggak pernah cerita sama orang. Saya kalau sama istri saya sabar. Kenapa istri saya macan misalnya? Dia nggak pernah ngomong, dia diam. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Dia diam. Nggak ada yang tahu. Ini amalan luar biasa meredam amarah, yang tahu hanya Allah. Istrinya lihat dia meredam amarah. Istrinya bikin ganas lagi, bikin jengkel, tapi dia redam amarah. Sama seorang ibu, suaminya bikin emosi, mungkin menghina dia bisa balas tapi dia tahan. Dia redam amarah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menangis. Tidak ada yang lihat tangisan dia. Yang lihat cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari kiamat dia akan dimuliakan di hadapan banyak orang. Allah pamerkan dia di hadapan khalayak. Nih hambaku yang meredam amarah di puncak kemarahannya, yang tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala ru'usil khalaik, dia ditampilkan di hadapan orang-orang banyak. Sungguh ya, kebanggaan luar biasa, kebahagiaan. Allah tampilkan seorang yang mulia di hadapan manusia pada hari kiamat kelak ya. Dicitrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia mencitrakan dirinya, Allah citrakan dia. Ya bayangkan, kita nggak usah di hari kiamat, kita misalnya di dunia saja. Ada pertemuan, misalnya ada bupati kumpul, kemudian kita kumpul satu kota Bekasi ya kumpul. Kemudian tiba-tiba Pak Wali Kota atau Bupati? Bekasi wali kota atau bupati? Wali kota. Tahu-tahu wali kotanya bilang, Ibu Fulanah maju. Ya. Dapat hadiah karena juara lomba tarik tambang misalnya kan. Wah, orang, wah, Masya Allah, bangganya luar biasa, padahal juara tarik tambang. Kamu orang lihat semua, bangga, kita di dunia bangga. Kenapa yang menceritakan kita wali kota? Bagaimana kalau hari kiamat? Di hadapan orang semua pada ketakutan, orang semua pada ngeri. Tahu-tahu Allah panggil nama kita, Fulan bin Fulan, maju di hadapan semua manusia. Kenapa dipanggil? Ini orang dulu meredam amarahnya tatkala di puncak amarahnya. Enggak ada yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dia mau lampiaskan bisa, tapi dia tidak lampiaskan. Ya. Maka Allah da'ahu ala rusul khalaiq yaumil qiyamah. Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Dan ini dalil bahwasanya bidadari bermodel-model, bukan satu model ya. Bukan wajahnya itu-itu aja, enggak. Macam-macam modelnya ya. Allah alam nanti gimana modelnya ya. Mudah-mudahan kita ketemu nanti ya. Amin. Ibu-ibu dapat apa saya enggak tahu ya. Ini hadis berkaitan dengan bapak-bapak ya. Ya. Bapak-bapak jadi kalau suami ibu lagi marah, ibu tegur, Mas, sabar Mas. Jangan marah Mas, nanti Mas dapat bidadari. Mas pilih bidadari mana saja. Ibu jelas ya, kalau lelaki dapat pahala besar, meskipun Nabi tidak sebutkan apa, tapi yang jelas pahalanya sangat apa? Besar. Karena asal dalam pahala antara laki dan wanita sama ya. Hukum asalnya sama. Tapi Nabi tidak sebutkan, tapi jelas pahalanya sangat spesifik luar biasa. Meskipun Nabi tidak sebutkan, tapi kita yakin kalau bapak-bapak akan mendapatkan dari yang dia pilih, ibu tentu akan mendapatkan sesuatu yang lain yang semisal dengan hal tersebut, entah apa, wallahu alam bisawab. Ya, jadi ini juga peringatan kepada ibu dan juga pada bapak-bapak ya. Jadi kalau bapak-bapak sedang dibuat emosi oleh istrinya, sudah diam aja, sabar. Mas, kamu kok sabar? Karena Nabi bersabda, barang siapa yang meredam amarahnya disuruh pilih bidadari hari kiamat kelak. Insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi ratu bidadari ya. Ya. Subhanallah ya, kita bicara akhirat. Ya, amalan meredam amarah itu bukan masalah ringan, berat. Kita lebih baik nyumbang uang 1 juta, ringan bagi kita. Mungkin berat, tapi maksudnya lebih ringan daripada harus meredam apa? Amarah. Kalau sudah emosi, pinginnya kita lampiaskan. Apalagi orang tersebut bisa kita tonjok. Ya. Kalau nggak bisa tonjok, ya namanya sabar terpaksa. Enggak, kita bisa tonjok ini orang. Tapi kita nggak tonjok. Ya udah, kita tawadhu, merendahkan diri. Ya sudahlah, karena kita merendahkan diri karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang depan kita, apalagi orang dekat kita, suami kita, anak kita, kita mau emosi, kita hadirkan hadis-hadis seperti ini. Kita beri uzur. Orang ini mungkin lagi tidak stabil ya. Ingat kebaikan-kebaikan. Ini semua akan meredamkan amarah kita. Jadi kalau kita sedang marah sama suami, setan membuat kita lupa dengan kebaikan-kebaikan suami.
Melupakan semuanya ya. Maka kita yang berusaha ingat, suamiku yang begini, suamiku yang berjuang, suamiku yang ini, suamiku yang sayang kepadaku, suamiku yang mengayomiku, suamiku, sehingga nanti kesalahan yang dilakukan terasa kecil. Dengan gitu kita mudah untuk meredam amarah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Qala la taghdab, jangan kau marah. Faraddada miraran, dia ulangi lagi, "Ausini, berilah wasiat kepadaku." Nabi jawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan kau marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ceritanya ada seorang datang kepada Nabi minta wasiat. Namanya wasiat itu sesuatu yang spesifik, yang penting. Bukan sekedar nasihat, tapi wasiat yang hendaknya dia perhatikan secara khusus. Ya. Ya, bukan minta nasihat, minta apa? Wasiat. Berilah wasiat kepadaku. Maka Nabi jawab, la taqlab, jangan marah. Faraddada, dia ulangi lagi, seakan-akan dia kurang puas, kok wasiatnya cuma itu, dia ingin wasiat yang spesial. Faraddada miran, dia ulangi lagi, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Jawaban Nabi sama, la taqdab, jangan kau marah. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah, saya ini minta wasiat ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la taqdab, jangan kau marah. Rasulullah tidak kasih wasiat yang lain. Dalam sebagian hadis yang lain, seorang datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani amil ala amalin, idha amiltuhu dakhaltul jannah, ya, wala tukthir alayya. Kata dia, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, yang jika aku kerjakan, aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak amalan tersebut. Dia ingin amalan gampang masuk surga. Jangan banyak-banyak. Satu aja, yang kalau saya kerjakan masuk surga. Dan dia ingatkan kepada Nabi, wala tukthir alayya, jangan amalan yang banyak. Jangan Nabi bilang, oh masuk surga, udah kamu sedekah tiap hari sekian, sholat malam 100 rakaat, sholat duha sekian rakaat, berat. Dia nggak mau yang banyak-banyak, dia mau yang apa? Sedikit. Ada nggak amalan sedikit bikin masuk surga? Jawaban Nabi apa? Jangan marah. Sedikit tapi susah. Jangan apa? Jangan marah. Jangan marah. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, seorang datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, ibu maju-maju dikit biar ada yang maju-maju dikit. Dalam riwayat yang lain, ada seorang datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni an ghadabillah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqdab. Jangan kau marah. Subhanallah. 3 kasus. 3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berbeda-beda, jawabannya sama. Jangan apa? Marah. Yang satu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Nabi, jangan marah. Dia minta lagi ulang, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Nabi, jangan marah. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Nabi, jangan marah. Yang satu datang, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang sederhana, jangan banyak-banyak. Saya kerjakan mau surga. Kata Nabi, jangan marah. Mau surga, walakal jannah, kau dapat surga. Satu lagi datang, ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang menjauhkan aku dari neraka jahanam. Jangan Allah murka kepadaku. Kata Nabi, la taqdab, jangan marah. Ini dalil bahwasanya tidak marah. Ini wasiat Nabi SAW, tidak marah, membuat orang mau surga, tidak marah, membuat orang jauhkan dari neraka jahanam. Dan sesuai dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau seorang tidak murka sama orang, Allah tidak akan murka sama dia. Dia mampu marah sama orang, tapi dia tahan agar dia berharap Allah tidak murka kepada dia. Al-jaza' min jinsil amal, kaidah yang masyhur, kaidah yang masyhurah bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi ini menegaskan kepada kita bahwasanya di antara amal soleh adalah akhlak yang mulia. Di antara amal soleh adalah akhlak yang mulia. Ya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfurun. Hum yaghfirun, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang-orang bertakwa, kalau mereka marah, mereka maafkan. Nah, kalau Anda setiap marah tidak memaafkan, Anda bukan orang bertakwa.
Setiap ibu-ibu ada masalah sama tetangga tidak pernah memaafkan, berarti masalah ketakwaannya bermasalah. Kita ini tidak akan hidup tanpa permasalahan. Kita pasti ada masalah. Jangankan sama orang jauh, teman kita dekat aja sudah bertahun-tahun terkadang ada masalah. Teman pengajian kita, teman dakwah kita terkadang ada masalah. Kita sudah berusaha menjaga, namanya teman tidak ada yang sempurna. Akhirnya mungkin ada kata-kata yang menyinggung kita. Kata-kata yang dia mungkin tidak sengaja keluarkan, akhirnya kita merasa direndahkan. Ya sudah. Kalau kita bertakwa harusnya kita tidak marah. Kita boleh nasihati. Kita boleh sampaikan apa yang ingin kita sampaikan, tapi jangan marah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak marah adalah ibadah yang mulia. Ya. Kalau ibu-ibu sudah memiliki sifat tersebut, sampai suami bilang sama temannya, istri saya Masya Allah tidak pernah marah, Masya Allah. Wah, ibu langsung masuk surga itu ya. Ya. Masya Allah. Tapi kalau suaminya, istri saya Masya Allah, kalau sudah marah, Allahu Akbar, hancur semuanya. Allahu Akbar. Ya berarti kita tahu kualitas iman kita. Kualitas iman kita berarti rendah. Ya. Maka seorang merenungkan tentang dirinya. Jangan terlalu banyak ngaji tapi tidak ada prakteknya. Ya. Ingat ibu-ibu? Ibu-ibu sudah khatam berapa buku? Sudah puluhan ustadz sudah ngaji. Ya. Catatannya full, Masya Allah. Mana prakteknya? Suami salah sedikit, ngomel. Anak salah sedikit apa? Ngomel. Teriak-teriak. Pembantu salah sedikit, marah-marah. Sabar ya. Hidup ini demikianlah, lika-liku hidup. Ya. Penuh dengan hal-hal yang tidak kita sukai, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Tapi ya, hadapi dengan sabar. Jangan marah. Jangan marah adalah akhlak yang mulia. Ya, jangan kata orang jangan jadi sumbu pendek. Cepat menyala, sedikit-sedikit nyala, sedikit-sedikit ngamuk. Biasanya orang suka ngamuk itu karena dia merasa tinggi. Itu aja saya bilang kaidahnya. Ya. Kalau dia sudah dulu miskin, penyabar. Begitu kaya, Masya Allah. Cepat emosi. Dulu waktu masih muda, masih gadis, tidak suka marah-marah. Begitu menikah sama orang kaya, sedikit-sedikit emosi. Ya. Kesombongan sudah masuk dalam dirinya. Taib. Bagaimana menghilangkan kemarahan? Maka ada beberapa metode yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama tadi kita bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua tadi apa? Berwudu. Ya. Kemudian yang ketiga kita rubah posisi. Kalau seorang sedang marah, wa huwa qa'im falyaq'ud, dalam kondisi berdiri maka dia duduk. Wa in dhahaba wa illa falyattaji. Kalau dia duduk, kemarahannya sudah mereda, alhamdulillah. Kalau enggak dia berbaring. Udahlah berbaring. Ya, maka kita berbaring di tanah kalau bisa, menunjukkan kita ini tercipta dari tanah. Enggak usah sombong, enggak usah marah-marah. Udah maafkan aja. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Ingat selalu ayat ini. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka lapangkanlah dadamu. Ngapain kita ribut dalam dunia ini yang akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkannya? Sebentar lagi kita mati, sebentar lagi hari kiamat. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah hari kiamat akan tiba, ya sudah, maafkan aja. Ada pahala besar yang menanti kita di hari kiamat kelak. Maafkan, latihan memaafkan istri, maafkan suami, maafkan anak-anak, maafkan orang tua, maafkan kakak adik, ya, maafkan tetangga. Ya udahlah, kita tentram hidup ini, ya. Dapat pahala besar, tidur dengan nyaman, tidur dengan tenang. Ya. Oleh karenanya, jangan lampiaskan emosi. Jadi yang pertama kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua kita berwudu, yang ketiga kalau tidak mampu kita masih sedang kondisi berdiri maka kita duduk. Kalau belum hilang kita berbaring. Kita berbaring. Misalnya kita di rumah, suami ngomel-ngomel, kita bilang makasih mas, sudah, kita emosi tidur aja, ya. Tidur, sudahlah. Jangan dibalas suami. Kalau dibalas dia emosi. Kalau dibalas dia dengar, alhamdulillah. Kalau kita balas dia semakin tinggi, sudah. Jangan tahu dia sedang tidak terkontrol. Dia sedang dikuasai syaitan. Maka jangan bantu syaitan menguasainya. Maka turun. Kalau psikologi suami, kalau istri sudah diam, dia merasa menang, ya sudah, biarin dia merasa menang, enggak ada masalah. Ya, sehingga dia akan reda.
Ya udah, apalagi ibu-ibu diam sambil menangis. Sudah. Tapi kalau ibu balas lagi, ya dia merasa kalah. Namanya laki-laki tidak mau apa dikalahkan, dia merasa dia raja di rumahnya. Maka kalau ibu bantah lagi, dia akan naikkan suaranya dan bisa jadi terjadi apa yang terjadi. Ya sudah. Kalau kita lagi emosi, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kemudian di antara meredakan amarah, jangan ngomong. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya apa? Diam. Jangan ngomong. Jangan dengar perkataan sebagian psikolog yang mengatakan kalau kau sedang marah, lepaskan amarahmu. Enggak, jangan. Kita lepaskan semakin berkobar. Api dalam sekam semakin menyala. Artinya kita matikan api tersebut. Tahan udah. Karena kita tahu kita tidak bisa mengontrol diri. Saya enggak bilang ibu-ibu saya aja ustadz tidak bisa mengontrol diri. Di kepala saya banyak dalil, saya enggak bisa mengontrol diri. Apalagi yang ibu-ibu enggak ada dalilnya. Ya, kenapa? Karena saya dikuasai oleh setan. Ya sudah, saya tahu sadar, saya lagi emosi, udahlah diam. Teman bikin emosi sih diam aja, udah mau diapain? Kita mau lawan, kita sadar kita nggak bisa kontrol emosi, kemudian sudah bergejolak dada, ya udah kita sedang emosi, sadar kita sedang dikuasai oleh setan, mungkin 20%, mungkin 30%, sudah jangan ngomong, karena omongan kita tidak akan terkontrol, ya, tidak akan terkontrol. Ada orang yang sebab emosi banyak depan dia, tapi dia tenang. Ada orang seperti itu. Dia pandai mengontrol dirinya. Ada orang tidak bisa mengontrol. Oleh karenanya kalau kita sedang emosi, diam, jangan ngomong. Jangan ngomong. Ya, udah nangis aja. Ya, tidur, ambil selimut, sudah tidur. Jangan kunci pintu tapi ya. Jangan tidur kunci pintu. Suaminya gedor-gedor. Buka aja mas, tidak dikunci. Biasanya kamu kunci, oh sekarang saya sudah ngaji mas, nggak boleh dikunci. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin dan menimpa seorang wanita mukminah. Ujian berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah dan tidak ada dosanya sama sekali. Subhanallah, ini dalil bahwasanya kalau seorang ditimpa dengan musibah, ujian dan dia sabar, apakah ujian tersebut berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan anaknya, berkaitan dengan suaminya, berkaitan dengan hartanya, dan dia sabar menghadapi ujian tersebut, maka dosanya berguguran, kata Nabi, la yazal, senantiasa. Nabi menceritakan tentang model seseorang mukmin atau model seorang mukminah yang musibah terus menyertainya, ya, tidak pernah berhenti darinya. Makanya Nabi menggunakan kata ma yazal. Ma yazal itu dalam bahasa Arab artinya senantiasa, berkesinambungan, continue. Kenapa Allah kasih dia continue musibah? Karena Allah tahu dia kuat imannya. Dia bisa menghadapi ujian tersebut. Dari satu ujian ke ujian berikutnya, ujian satunya ke ujian berikutnya, satu ujian dan tidak pernah berhenti. Sekali kena dirinya, sekali kena anaknya, sekali kena suaminya, sekali kena hartanya, sekali kena orang tuanya, ya, sekali berkaitan dengan tetangganya, sekali berkaitan dengan teman ngajinya, sekali bertetangga, terus. Tapi dosanya berguguran sampai dia keluar di atas muka bumi ini, tatkala dijadikan jenazah, tidak ada setitik dosa pun sama sekali. Ini ya, kita sih tidak ingin diuji terus, kita nggak mampu. Ya Allah tahu siapa yang bisa diuji terus, siapa yang diuji sesekali. Allah maha tahu. Kita serahkan kepada Allah. Saya tidak pernah berharap mau diuji terus, saya juga belum tentu kuat. Tapi kalau Allah kasih ujian, berarti Allah tahu kita pantas untuk diuji. Maka tugas kita adalah sabar menghadapi ujian tersebut. Adapun kalau kita diuji, kita ngamuk-ngamuk, kata Nabi SAW, wa man sakhita falahu sukhtu, atau falahu sakhat, barang siapa tatkala dikasih ujian dia marah-marah, bagi dia kemurkaan Allah, maka dirugi dia. Dikasih ujian dia emosi, kenapa ya Tuhan kok saya enggak berhenti-berhenti, saya salah apa? Seperti itu kadang-kadang. Saya dosa apa? Dosanya banyak, dia enggak sadar. Ya. Saya dosa apa? Terus Allah kasih seperti ini, dia enggak, dosanya enggak gugur. Ya, dia dosanya tidak apa? Tidak gugur. Karena saya pernah sampaikan bahwasanya pendapat yang kuat, ditimpanya seorang dengan musibah itu bukan otomatis mengangkat derajat dan menggugurkan dosa, tidak. Tetapi bagaimana sikap sang hamba terhadap ujian tersebut, itu yang jadi bahan penilaian Allah. Paham?
Bukan otomatis orang terkena musibah, kemudian dia otomatis diampuni dosa-dosanya atau diangkat derajatnya. Tidak otomatis. Tetapi yang jadi tempat penilaian Allah adalah bagaimana sikap dia menghadapi ujian tersebut. Ya. Ya. Faman radhiya falahu ridha. Kata Nabi, barang siapa yang ridha, maka bagi dia keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang marah, dia dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil bahwasanya bukan berarti kalau orang dikasih musibah, dikasih ujian berarti dia rendah di hadapan Allah. Belum tentu. Bisa jadi Allah mengasih ke dia musibah satu, musibah yang lain, Allah sangat sayang kepada dia. Sebagai contoh adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam di zamannya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Manusia paling dicintai oleh Allah di zaman Nabi Yakub, yaitu Israel, adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata tiap hari dia menangis karena kehilangan putranya Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan belasan tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Perpisahan antara Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf. Allah uji dia pada perkara yang sangat dia cintai. Sampai-sampai wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhib. Sampai matanya putih, hilang warna hitamnya. Kenapa? Buta. Minal huzni, karena saking sedihnya. Dia di puncak kesedihan. Tetapi dia berkata apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada siapa? Allah. Dia tidak cerita sama orang, sudah antara dia dengan Allah. Dia diuji dengan ujian yang berat, padahal dia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang bisa jadi Allah kasih ujian karena Allah sayang sama dia. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya agar dia keluar dari muka bumi ini, ya, tidak ada satu titik dosa pun di badannya. Semua sudah dibersihkan. Ujian yang satu, ujian berikutnya, ujian yang satu, ujian berikutnya. Ya, maka ini dalil bahwasanya ada sebagian manusia yang seperti itu, tidak pernah lepas dari namanya ujian kehidupan. Ya, kita tidak ingin seperti dia, tapi ya berat. Kita belum tentu kita bisa menjalankannya. Tapi serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bisa diuji pada dirinya, bisa diuji pada hartanya, bisa diuji pada anaknya dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas, bapaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapaknya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dipanggil Ibnu Abbas. Makanya kita bilang radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai dia dan meridhai ayahnya, karena ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi dan sahabat. Qala qadima Uyainah bin Hisn. Datanglah Uyainah bin Hisn, salah seorang dari Arab Badui, ya. Fanazala ala, tapi pembesar, seorang pembesar dari kaum Arab. Fanazala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais. Maka dia pun mampir, disinggah di ponakannya, anak saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladzina yudinihim Umar radhiyallahu anhu. Ini di zaman Umar. Jadi dia termasuk orang-orang yang Umar dekatin dia karena dia seorang pemimpin. Ini makanya di antara politik khalifah yang mendekati orang-orang pembesar karena mereka punya pengaruh. Ya. Umar mendekatkan dia. Wa kana al-qurra ashaba majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan, ya. Dan tatkala itu Umar, teman-teman duduknya Umar adalah para qurra, ahli baca Quran, orang-orang para ulama yang tempat Umar bermusyawarah, ya. Umar khalifah dan teman-temannya adalah para ulama dari kalangan para sahabat. Ya, seharusnya pemimpin demikian. Pemimpin ada orang-orang yang diajak diskusi, orang-orang yang mengerti tentang agama, ya. Dan dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Baik yang sudah tua maupun yang muda, pokoknya kalau mereka adalah ahli agama, maka Umar menjadikan mereka sebagai tempat untuk diskusi. Maka Uyainah bin Hasan berkata kepada libni akhihi, faqala Uyainah libni akhihi, dia berkata pada ponakannya, ya bna akhi, wahai ponakanku, laka wajhun inda hadzal amir fasta'lin li alaihi. Wahai ponakanku, kau punya kedudukan di sisi sang penguasa, yaitu Umar bin Khattab. Mintakanlah izin, aku ingin ketemu dengan Umar, ingin ketemu dengan Amir. Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Maka akhirnya ponakannya tadi minta izin kepada Umar, omnya mau ketemu.
yaitu Uyainah bin Hisn. Falamma dakhala qala, tatkala dia masuk, dia berkata kepada Umar, ya Ibn al-Khattab, ya. Dia mengatakan, ini perkataan jengkel kepada Umar. Umar, gimana kamu? Wallahi ma tu'tinal jazal. Kau tidak memberikan pemberian kepada kami, pemberian yang banyak. Jadi dia emosi kepada Umar. Wala tahkumu fina bil adil. Kau tidak adil menghukum kepada kami. Ya, ini kan ngejek Umar. Tuduh Umar tidak adil. Ibn Khattab radhiyallahu anhu menuduh Umar tidak memberikan pemberian yang layak, hanya sedikit. Faghadiba Umar. Tahu Umar jagoan, ya. Bukan sembarangan orang, jagoan, ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Kata Ibnu Mas'ud, "Ma zilna a'izzah mundu aslama Umar." Kami tetap dalam kondisi jaya setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat tidak berani sholat di sekeliling Ka'bah, yang berani cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain takut dipukulin. Tapi sejak Umar masuk Islam, para sahabat berani. Kenapa? Ada jagoan. Siapa? Umar. Apalagi itu belum jadi apa-apa, sekarang jadi apa? Khalifah. Ya. Tambah jago lagi. Ya. Kemudian ada yang cari gara-gara. Bilang, engkau enggak adil wahai Umar. Bayangkan. Betapa jengkelnya orang, dia sudah berusaha untuk adil, kemudian dituduh tidak adil. Ya, dituduh dengan hal yang dia sedang usahakan. Dia sudah berusaha belajar baik-baik, dituduh tidak belajar. Dia sudah sedang serius, dituduh tidak serius. Maka ini hal yang buat dia jengkel. Apalagi posisi Umar, yang dia seorang penguasa, dan dia memang asalnya bukan penguasa pun sudah jago. Ya. Orang-orang kafir aja takut sama dia, jangan orang kafir setan pun takut sama Umar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma salaka fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairu fajjik." Ya, malaqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, tidaklah setan ketemu engkau, kau sedang menempuh satu jalan, kecuali setan cari jalan lain." Bayangkan. Jin maupun manusia takut sama Umar. Ini terus ada orang cari gara-gara bilang Umar tidak adil. Faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a bihi. Maka Umar pun marah dan dia ingin membalas ini orang, mungkin mukul atau yang lainnya. Faqala lahu al-Hurr. Maka berkatalah ponakan orang ini. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin. Panggilan penghormatan. Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi. Allah berkata kepada nabinya, subhanallah. Allah berkata kepada nabinya, dan ini isyarat, jangankan engkau wahai Umar, nabi yang lebih mulia daripada engkau dinasihati oleh Allah. Apa nasihat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah. Perintahkanlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa inna hadza minal jahilin. Ini pamanku ini dari jahilin. Pamanku ini enggak ngerti wahai Rasulullah, wahai Amir Mukminin. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar tidak melewati ayat tersebut tatkala dibacakan di hadapan dia. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Dan Umar adalah orang yang senantiasa berhenti terhadap firman Allah. Kalau firman Allah sudah ngomong, sudah bicara, diam, tidak akan melanggar Umar. Sudah Umar menahan amarahnya, tidak jadi membalas lelaki tersebut. Dan ini sifat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini menunjukkan Umar kuat, dia jagoan, tapi kalau sudah berbicara tentang ayat Allah, maka dia pasti berhenti. Dan ini akhlak yang mulia. Khudhil afwa, maafkan. Wa'mur bil urf, perintah orang untuk melakukan kebajikan. Wa'rid 'anil jahilin, jauhikanlah diri Anda dari orang-orang jahil. Kita di dunia ini banyak orang jahil. Banyak netizen yang bahlul, banyak. Ya. Banyak di grup yang bahlul. Terkadang dia taib, mungkin benar dia doktor, tapi dalam agama dia minus, ya. Dia minus. Mungkin dia dari sisi harta dia kaya raya, tapi dari sisi nilai agama dia minus, masih TK, nggak ngerti apa-apa, masih taman kanak-kanak. Ya. Oleh karenanya di mata syariat dia jahil. Mata syariat dia apa? Jahil. Kalau kita tahu dia jahil, kita i'rad, berpaling, jangan dilayani. Jangan dilayani, ya. Makanya kata orang, kalau ada orang gila jangan dilayani. Kalau Anda melayani orang gila, Anda ikut apa? Gila. Enggak usah. Sudah. Anda baca komentar dia sakit hati, ya kenapa Anda baca? Allah suruh wa'arid 'anil jahil, berarti orang jahil. Ngapain diurusin?
Ini jahil. Biar dia ngaku dirinya pintar, jahil sudah, jangan diurusin. Ibu-ibu makanya jangan kalau ada komentar ada ini cepat apa emosi, itu enggak usah. Ini bahlul. Sudah, enggak usah dia komentari. Dia mau komentar apapun, cuakin saja. Itulah akhlak yang mulia. Maafkan, perintah orang kepada kebaikan, berpaling dari orang-orang jahil. Tatkala kita tahu orang jahil harus kita berpaling, maka kita banyak kasih uzur. Maklum dia belum ngaji, maklum dia jahil, maklum dia ini, ya maklum dia, sudahlah mau diapain. Kita maafkan, selesai urusan. Ini juga isyarat bahwasanya di antara akhlak yang mulia adalah memaafkan. Atau Allah katakan, ambillah sikap memaafkan. Kita bisa mengambil yang lainnya, kita bisa marah, kita bisa emosi, tapi Allah suruh kita memilih apa? Memaafkan. Ya. Maka hiasi diri kita dengan sifat memaafkan. Saya sering sampaikan bahwasanya kalau ada orang bikin masalah sama kita, di depan kita ada dua pilihan yang dibolehkan. Yang pertama balas, yang kedua maafkan. Kalau kita balas, beban kita dalam dada sudah kita lampiaskan. Yang penting saya sudah maki dia. Saya sudah maki di depan umum, selesai. Kayaknya lepas. Kenyataannya belum tentu. Kita udah maki, dia balas. Oh, tambah lagi kita. Kalau kita maki dia kemudian dia mampus, ya oke, selesai. Terkadang kita maki orang, dia balas lagi makian. Terkadang kita bantah, dia provokasi, kemudian tambah temannya maki kita. Akhirnya kita masuk dalam peperangan, omongan, perang mulut, perang komentar. Kemudian kita susah tidur, banyak mikir, cepat tua, ya, dan yang lainnya. Yang kedua, kita memaafkan. Memaafkan, sudah. Dia mau ngomong apa, kita jangan layani. Kita maafkan, di dunia kita tentram, di akhirat pahalanya lebih besar. Tinggal kita pilih. Allah mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha, sayyi'atun misluha, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Jadi boleh kita membalas, boleh. Dalam syariat boleh. Tapi barang siapa yang maafkan, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin wa huwa khairul lisabirin. Kalau kalian membalas, maka balaslah sebagaimana kezaliman yang diberikan kepada kalian, tetapi kalau kalian bersabar maka itu lebih baik. Di sini Allah suruh kita memilih khudil afwa, ambillah sikap memaafkan. Baik. Kita masuk pada hadis berikutnya. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharatan, satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sungguhnya akan muncul setelahku atharah. Atharah itu adalah sikap sebagian penguasa yang mengutamakan dirinya saja. Dia ngumpulin harta untuk dirinya, kurang perhatian sama masyarakat. Kata Nabi, akan ada penguasa yang seperti itu. Kita tahu setelah khilafun nubuwah, banyak penguasa-penguasa dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Wa umurun tinkurinaha, dan ada perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, akan ada kemungkaran yang kalian tidak suka. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami bertemu dengan masa tersebut? Kami dapati penguasa yang hanya mementingkan perutnya sendiri. Ya, dan itu ada seperti begitu. Dia mau kaya sendiri, dia mau berlebih-lebihan, mobilnya terlalu mewah, kendaraannya terlalu mewah, kemudian padahal uang rakyat yang dia pakai, ya. Dia bermewah-mewahan misalnya, ya. Dan itu ada, Nabi sampaikan akan ada seperti itu, ya. Kemudian dia bermewah-mewah, dia mengutamakan keluarganya sendiri, ya. Kemudian dia nepotisme dan yang lainnya. Intinya seperti itu. Dia kurang perhatian sama rakyat, sementara dia ambil uang rakyat untuk dia berfoya-foya. Dan ada perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Maka pada saat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami jika menemukan kondisi seperti itu? Qala, apa jawaban Nabi? Apa Nabi suruh berontak? Tidak, Nabi berkata, tu'addunal haqqal ladzi alaikum. Kalian tunaikan kewajiban kalian. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Wal atharah al-infiradu bi syai' amman lahu fihi haq, ya. Al-atharah tadi dia bersendiri dalam
ya kekayaan, ya padahal orang lain juga punya hak untuk menikmati. Hadis berikutnya juga berkaitan. Wan Abi Yahya Usaid bin Hudzair, dari sahabat Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansar qala, ada seorang sahabat dari Ansar berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, ya Rasulullah, tidakkah kau jadikan aku sebagai pegawai atau PNS gambarannya kalau bahasa kita, jadikan pejabat, kama sta'malta fulanan, sebagaimana kau telah menugaskan si fulan untuk menjadi pejabat, kenapa kau tidak angkat aku juga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqauna ba'di atharah, sungguhnya kalian akan melihat setelahku atharah tadi, sikap individualisme, ya, ingin menyenangkan diri sendiri dan keluarganya. Kalian akan melihat kondisi seperti itu dari para penguasa. Fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku. Ini dalil bahwasanya di antara sebab agar orang bisa mendatangi telaga Nabi adalah bersabar dengan kezaliman para penguasa. Meskipun penguasa zalim misalnya, tapi kita punya kewajiban terhadap pemerintah, maka harus kita tunaikan. Adapun hak yang kita tidak dapatkan, minta kepada Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kalau kita enggak dapatkan di dunia, kita akan dapatkan di akhirat. Al-huquq la tadhi', hak-hak tidak akan hilang. Kalau kita tidak peroleh di dunia, kita akan dapatkan di akhirat. Mending kita dapatkan di akhirat daripada di sini. Hak kita harusnya ada, harusnya kita punya harta yang bisa dapatkan. Misalnya harta kita dirampas oleh penguasa, ya sudah, itu hak kita, harusnya kita dapat, diambil. Jangan khawatir, jangan terlalu bersedih. Kita akan ambil di mana? Di akhirat. Dan itu lebih utama daripada kita ambil sekarang. Alhamdulillah kita masih nyaman, masih bisa makan, masih bisa yang lainnya. Maka ini dalil bahwasanya di antara hal untuk bisa datang kepada telaga Nabi adalah bersabar dengan kezaliman pemerintah dan minta hak kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melakukan perbaikan, maka prosedural, bukan kemudian memberontak, bikin kondisi lebih kacau dan yang lainnya, kemaslahatan yang kita ingin yang ternyata berganti dengan kemudaratan lebih parah, ya. Dan itu banyak terjadi di sepanjang sejarah, ya. Terjadi lebih parah daripada yang diharapkan. Baik, kita lanjutkan, ya. Tinggal 2 hadis lagi, ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi ayyamihi allati laqiya fiha al-adu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hari-harinya di mana Nabi bertemu dengan musuh, itu dalam peperangan. Nabi berkata atau intadhara hatta idza malati syamsu thumma qama fihim faqala. Nabi menunggu sampai matahari bergeser, yaitu mungkin dari waktu zuhur bergeser. Semua qama fihim, kemudian Nabi berdiri di hadapan para sahabat, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat. Ini mau perang. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, wahai para sahabatku, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Was'alullaha al-afiyah, mintalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah bayangan-bayangan pedang. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Hadis terakhir, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Wa hazimal ahzab, yang menghancurkan musuh-musuh. Ihzimhum wansurna alaihim, maka hancurkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Jadi ini dalil Nabi SAW mengatakan jangan minta bertemu dengan musuh. La tatamannau liqa'al adu, jangan kalian minta bertemu dengan. Kalau bisa tidak bertemu dengan musuh lebih baik. Boleh seorang berangan-angan untuk mati syahid, tapi jangan dia mengatakan ya Allah ketemukan aku dengan musuh. Tidak. Rasulullah mengatakan la tatamannau adu, jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Yang paling penting was'alullahal afiyah, mintalah keselamatan. Ini syarat, jangan seorang minta dikasih musibah, jangan. Musibah tidak semua orang bisa menghadapinya. Tapi kalau Allah kasih musibah, suruh apa? Sabar. Ya. Jangan kita berdoa, ya Allah berikanlah aku musibah. Jangan. Tapi kita minta, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan di dunia maupun di akhirat. Tapi kita pasti dikasih musibah, dan kalau dikasih musibah harus sabar. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah bahwasanya surga berada di bawah
bayang-bayang pedang, yaitu tatkala sedang berperang ada kilatan-kilatan pedang, pedang sedang bertemu, maka ada bayangan-bayangannya, disitulah letak surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang mati syahid, maka dia mudah untuk masuk surga. Seperti kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ketika perang Uhud. Dia ditikam sampai ditemukan 80 lebih bekas tikaman, tombak, panah dan 80 tebih di sekujur tubuhnya. Kemudian dia berkata, "Inni la ajidu rihal jannah min qibali Uhud." Dia mengatakan kepada sahabat yang lain, sungguhnya aku mencium bau surga dari arah Uhud. Jadi Allah kasih dia kabar gembira. Sebelum meninggal dia mencium aroma surga, ya. Ya, jadi kalau orang mati syahid maka sangat mudah masuk surga. Kemudian Nabi SAW berdoa, "Ya munzilal kitab, Allahumma munzil kitab." Ya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, ya. Mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Sungguh awan yang atur Allah Subhanahu wa taala, menjalankan awan kemana berhenti, kemana turunkan hujan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hazimal ahzab, yang menghancurkan ya musuh-musuh yang berkelompok, yang bergabung, yang berkoalisi, Allah hancurkan mereka semua. Ihzimhum, hancurkanlah mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami di atas mereka. Tayyib, demikian Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari bab sabar. Beberapa bulan kita bahas, semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang penyabar, ya. Ya, semoga ibu-ibu dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Ustadz, ada seorang suami yang terlalu sering marah. Istrinya sering disalahin baik dalam keadaan salah maupun tidak salah. Terkadang istrinya ingin menerangkan yang sebenarnya terjadi, namun sulit sekali bicara dengan suaminya. Dan sering merasa bosan dengan rumah tangganya. Apakah harus bersabar terus atau boleh minta cerai? Wallahu alam, ya. Segala kejadian di rumah tangga coba diselesaikan dengan baik-baik, ya. Ngobrol dengan suami dengan baik-baik. Mas, masa kita seperti ini terus? Jangan lagi-lagi emosi kita ngomong, lagi tenang. Mas, saya minta waktu, boleh ngobrol enggak? Khusus, Mas jangan marah, ya. Dilayani. Kemudian kita minta waktu khusus, kita bicara baik-baik. Jangan emosi, jangan, Mas tuh gini-gini, saya cerita baik-baik. Mas ingin begini, terus terang saya ini. Jadi kamu mau minta cerai? Bukan gitu, Mas, ya. Begini. Pokoknya sabar, sampaikan tenang-tenang, ya. Pelan-pelan. Dicoba, saya bilang, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah minta cerai karena ada sebab, ya dalam syariat boleh. Boleh. Tetapi kan itu terakhir. Itu solusi terakhir. Kalau ada solusi yang lain, apalagi rumah tangga sudah kita bina lama, apalagi sudah punya anak-anak, memulai bukanlah sesuatu yang mudah. Mulai lagi pisah kebagian yang sudah kita bina selama ini, kemudian kita buyarkan, kita mulai lagi dari awal, belum tentu juga dapat yang baik, belum tentu alam bisawab. Jadi maksud saya, selama bisa diperbaiki maka diperbaiki. Tapi caranya tadi, jangan kita utarakan tatkala sedang emosi. Nanti minggu depan kita bilang, saya ingin ngobrol, Mas, berdua, Mas, tenang-tenang, kita layani, kita servis, baru kita ngobrol pelan-pelan dari hati ke hati. Sambil berdoa kepada Allah, sebelumnya malamnya sholat malam berdoa, ya Allah semoga suamiku mau mendengar saya besok. Kemudian bismillah, lihat apa yang terjadi. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Sebentar, yang ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya Ustadz, apakah boleh ini pertanyaan pertama, apakah boleh jika seorang istri menunjukkan ketidaksukaannya kepada suaminya dengan suatu sikap, misalnya cemberut, tapi tetap melayani dengan baik? Sambil cemberut? Itu namanya bukan melayani dengan baik, itu melayani sambil cemberut. Dengan sikap-sikap tertentu berharap suaminya memahami isi hati. Jadi begini,
Kita lihat model suami kita. Kalau kita cemberut suami memahami, ya cemberut aja, nggak apa-apa. Tapi kalau suami kita cemberut dia tidak paham, jangan kita cemberut terus. Jadi terkadang suami bingung, kamu cemberut kenapa? Cemberut aja ya. Suami jadi bingung, ini teka-teki. Istri saya bikin teka-teki susah menebaknya apa maksudnya. Jadi masih saya tidak bisa jawaban umum, tapi saya bilang tergantung tipikal suami kita. Kalau suami kita setiap cemberut, dia ngerti ada masalah, kemudian dia tanya ada apa sayang, baru kita ceritakan dia ngerti, alhamdulillah. Tapi kalau cemberut dia juga cemberut, repot. Udah pulang capek-capek dicemberutin ya dia marah. Ya. Baru pulang dari kantor maunya dilayani, ternyata dilayani sambil cemberut. Biasanya bukanya pelan-pelan. Ya, gak bisa begitu. Jadi mau saya, kita kan masing-masing punya tahu tipe suaminya. Maka kita menghadapi suami kita bagaimana caranya, kita masing-masing lebih tahu. Kalau ternyata dengan cara cemberut suami kita ngerti dan dia langsung tahu dia salah atau dia bertanya, maka tidak apa-apa cemberut, itu salah satu metode. Tapi kalau ternyata dia tidak ngerti malah timbul permasalahan, maka jangan cemberut. Mending kita sampaikan, mas saya mau bicara mas. Kita begitu lebih enak. Lebih enak kalau kita saling mengutarakan. Saya terus terang mas begini, ceritain baik-baik ya. Mudah-mudahan saya bisa mengerti. Tapi ada lagi yang bertanya, silakan. Sekali lagi Ustadz, saya pernah dengar teman saya saat sedang menerima musibah yang luar biasa, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya saya sudah nggak kuat lagi nih menghadapi musibah ini. Apakah kalimat itu diperbolehkan diucapkan oleh kita? Apakah itu bentuk ketidaksabaran kita dalam menghadapi musibah itu, Ustaz? Enggak, kalau dia bilang saya khawatir nggak kuat, boleh-boleh saja ya. Saya khawatir saya nggak kuat, saya tidak mampu lagi, Allah bisa jadi dia nggak usah sebut sama manusia, dia sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan tidak mengapa Allah, saya khawatir saya tidak kuat dengan ujian yang kau berikan kepada aku, ringankanlah ujianku. Tapi kalau dia mengeluh kepada manusia tidak bagus, ya. Seakan-akan dia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah membebani di luar kemampuannya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, silakan dioper ke depan sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya di luar tema sabar, tapi mungkin penting buat ibu-ibu semua. Beberapa hari lalu saya dapat tulisan bahwa kita untuk pergi kajian pun kalau menggunakan kendaraan online yang itu drivernya Ikhwan, itu jadi terlarang, Ustadz. Pertanyaan saya, apakah itu sudah ijma atau belum? Ya jelas lah, namanya masa gojeknya laki-laki digonceng perempuan belakang jelas tidak boleh. Itu jelas tidak boleh. Cuma kan bicaraan kita nanti masalah kalau melanggar sama seperti naik pesawat bercampur laki-laki perempuan, ya hukum asalnya haram. Tapi kenyataannya kita nggak bisa hindari. Contohnya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara hukum asalnya adalah haram. Gimana kemudian laki-laki bonceng, perempuan di belakang ya? Atau gojeknya perempuan, saya yang di belakang, repot. Ya. Jadi itu tetap tidak boleh ya. Ya masing-masing kita tahu kapan kita darurat, kapan tidak ya. Tapi kalau ditanya hukum asal tentu tidak tidak boleh. Sama kita masuk mendengar musik nggak boleh. Masuk restoran ada musiknya ya. Tapi ya sebagaimana lagi. Ya semoga Allah mengampuni kita. Maksud saya masing-masing berusaha untuk bertakwa kepada Allah semampunya. Kalau dia bersalah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jika kita mendapat ujian kecil dan mengeluh, tetapi saat itu kita jujur, kita sadar dan mengucap, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, apa Allah akan mengampuninya saat itu juga? Ya insyaallah. Kalau kita pas begitu mengeluh, kita bilang astagfirullah. Kita bilang apa? Astagfirullah. Ya, karena tidak ada yang kita luput dari kesalahan ya. Mungkin kita sabar hari pertama, hari kedua, hari ketujuh kita tidak sabar, kita bilang astagfirullah. Ada lagi yang bertanya? Ustadz Afwan, satu lagi ada titipan dari teman juga. Bismillah. Ini dia menikah sudah lama katanya. Tapi kemudian dia cerita bahwa dulu dia menikah sama suaminya ini bukan berdasarkan dia suka. Dia masih ingat sama mantan. Nah, mantannya masih ingat sama dia nggak masalahnya? Nggak tahu Ustaz kalau itu.
Nah, dia selama ini sih selalu berusaha untuk Melupakan. baik, melupakan, berusaha nggak ketemu dan lain-lain begitu infonya. Cuman kemudian dia bertanya, apakah dengan dia masih mengingat dan yang seperti itu maksudnya tanpa dengan tujuan apapun, apakah itu masih menjadi dosa buat dia? Kalau seharusnya tidak. Seharusnya tidak berdosa, tetapi selama dia melawan ya, selama ya mantannya mungkin sudah nikah sama orang lain, ngapain dia pikirkan? Dia harus lawan seperti itu. Ya itu dia tidak bisa tolak, cinta sudah masuk dalam hatinya, tidak bisa dia apa? Tolak ya. Tapi itulah buah dari maksiat yang dulu dia lakukan ya. Ya. Dia pacaran mungkin akhirnya tidak pernah dia lupakan ya, tapi dia istighfar, tapi kalau dosa enggak. Ya, tapi kalau ada dia ingat, dia berusaha untuk apa? Melawan. Jangan dia terbawa dengan godaan setan tersebut, karena yang dia lakukan itu enggak ada manfaatnya. Yang kedua hanya mengganggu kenikmatan kehidupan rumah tangganya. Apa faedahnya? Ya, mungkin di antara sebagian ibu-ibu, sebagian bapak-bapak ada yang punya pacar pertama, ya. Cinta pertama tidak bisa dilupakan, ya. Padahal pacarnya tersebut sudah kawin, sudah enggak suka lagi sama dia. Sudah ingat-ingat terus, ya. Apa faedahnya? Akhirnya kita merusak kebahagiaan rumah tangga. Kita udah nikmati yang ada. Nikmati yang ada, ya. Kalau biasanya kita suka es coklat, ternyata suami kita rasa vanila, ya sudah, nikmati vanila tersebut. Coklat mudah-mudahan di surga nanti, ya udah. Kita menghayal es coklat, tapi es coklat sudah diambil orang. Mau diapain? Mau mikirin terus sampai stres. Tapi kalau dosa sih enggak, karena itu di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita, setan mengingatkan kembali, tapi kita harus apa? Lawan ya. Harus lawan. Jangan terbawa dengan hayalan, halusinasi yang tidak ada manfaatnya. Allah alam bisawab. Siapa lagi yang bertanya? Saya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang bahwa maafkan itu pahalanya besar. Iya. Saya pernah baca hadis menyatakan bahwa bila melupakan itu pahalanya lebih besar lagi Ustadz. Bila apa? Bila melupakan salah orang itu pahalanya lebih besar lagi. Hadisnya sahih nggak Ustadz? Itu bukan hadis, tapi Allah mengatakan fasfahi safhal jamil. Jadi bukan cuma maafkan, nyatanya melapangkan dada. Maafkan itu tidak melazim. Jadi fasfahi safhal jamil itu jadi ada maafkan. Kalau safhal jamil itu maafkan tanpa mencela. Kalau melupakan tidak, mungkin kita tidak lupa ya. Tapi kalau memaafkan tanpa mencela itu lebih tinggi derajatnya. Ada orang maafkan tapi mencela, ente yang brengsek kurang ajar emang ente, tapi saya maafkan. Ada begitu. Tapi dia ya sudah saya maafkan tanpa mencela sama sekali. Itu namanya as-safhul jamil. Itu berat. Tapi kalau orang sudah maafkan meskipun disertai dengan celaan itu sudah luar biasa. Dia ungkapkan dulu baru dia maafkan. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, dia maafkan dan dia tidak apa? Mencela. Kalaupun dia sampaikan, dia nasihati dengan baik tanpa harus cercaan dan celaan. Kamu waktu itu salah. Saya cuma mau ingatkan saja. Kamu kan salah, kamu kurang ajar, itu mencela. Tapi kalau nasihati dengan kata-kata lembut sambil maafkan, itu yang disebut as-safhul jamil. Lapangkan dada. Ya. Paham ya, Bu? Syukron Ustaz. Iya, sama-sama. Afwan. Ada lagi yang bertanya? Ada ibu-ibu? Mudah-mudahan ibu-ibu jadi wanita penyabar. Mudah maafkan ya. Mudah maafkan suami ya. Mudah maafkan anak-anak ya. Demikian saja pengajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan di bulan depan dengan bab yang baru ya. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.